sekalian, ya, mohon izin Bapak Ibu, saya akan memandu jalannya kegiatan di siang hari ini. Masih semangat ya. Jadi pada prinsipnya kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Kemudian untuk materi yang kedua, yaitu mengenai Google Classroom, yang mana nanti akan dibawakan materi oleh Ibu Desi Soisaka dari SMP Negeri 9 Kota Sorong. Jadi saya langsung saja berikan waktu kepada Ibu Desi untuk memaparkan materinya. Ibu Desi, silahkan. Oke, baik Pak Usman, tes. Suara kedengaran? Siap, Ibu. Oke. Sangat jelas. Terima kasih Pak Usman atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Mentor Yunus Rombe, dan yang saya hormati pula rekan-rekan trainer dan para peserta pelatihan akun belajar ID yang telah hadir bersama-sama dengan kami pada kesempatan pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, oleh karena berkat dan pertolongannya sehingga pagi ini kita bisa melaksanakan kegiatan. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah Bapak Ibu, masih bersemangat semua? Halo Bapak Ibu, masih semangat? Masih Bu. Masih Bu, semangat. Jadi buka kameranya dulu, saya mau lihat masih bersemangat. Dibuka semua kameranya dulu Bapak Ibu. Saya mau ingin lihat wajah-wajah cantiknya Bapak Ibu, wajah-wajah kerennya. Oke, tidak apa-apa. Yang tidak bisa buka kamera, ya tidak apa-apa. Kita bermain sedikit dulu ya Bapak Ibu. Iya. Bagaimana Bapak Ibu? Kita siap bermain sedikit dulu? Siap. Siap. Oke, kita bermain tebak kata ya. Boleh, siap. Oke. Kita akan bermain tebak kata. Perhatikan mulut saya mengucapkan apa ya Bapak Ibu, silakan nanti ditebak. Kira-kira saya ucapkan apa? Bisa? Saya tidak bersuara ya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu nanti tebak. Bisa diikuti? Sudah siap semua Bapak Ibu? Sudah siap perhatikan mulut saya? Kami siap perhatikan. Siap. Oke, siap ya? Mengantuk. Lanjut. Room. Topi. Zoom meeting. Salah Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu belum fokus ya? Terlalu cepat deh. Diulang Ibu, diulang. Oke, terlalu cepat ya? Gemail. Ngopi. Ayo ngopi. Oke Bapak Ibu salah. Oke, tepuk tangan. Saya akan buka kuncinya. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan. Selamat pagi. Semangat. Yang saya ucapkan tadi itu Bapak Ibu adalah salah satu mentor kami, yaitu Yunus Rombe. Terima kasih semua. Akan lanjut. Baik Bapak Ibu. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Kelihatan? Kelihatan. Ibu. Oke, baiklah Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Desi Soisaka, guru dari SMP Negeri 9 Kota Sorong, Papua Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang Google Classroom. Sebelumnya Bapak Ibu, saya mohon izin, saya bawa materi di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu, tetapi tujuan kami adalah untuk berbagi dan kita belajar bersama ya Bapak Ibu. Jadi kebetulan kami yang duluan jadi trainer, jadi makanya kami bisa berbicara di depan Bapak Ibu seperti ini. Oke Bapak Ibu, kita akan lanjut tentang
materi Google Classroom. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah memakai atau sudah pernah menggunakan tentang Google Classroom. Kira-kira ada yang sudah pernah menggunakan? Bisa dituliskan di kolom chat. Oke. Ada ya, ada yang sudah pernah, ada yang belum, ada yang pernah ya, Bapak Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Nah, sekali lagi saya mau bertanya, kalau yang sudah menggunakan, kemudian selama ini menggunakan akun biasa atau akun belajar ID? Silakan dituliskan jawabannya di kolom chat, Bapak Ibu. Saya dua-duanya luar biasa ya, Ibu Yuli, luar biasa sekali dua-duanya dia gunakan. Kemudian ada yang akun biasa juga ya, luar biasa. Terima kasih semua atas jawabannya. Jawaban Bapak Ibu adalah merupakan gambaran buat kami supaya tahu bagaimana Bapak Ibu sudah menggunakan Classroom atau belum. Oke, kita akan lanjut ke materi kembali Bapak Ibu. Nah, apa itu Google Classroom Bapak Ibu? Google Classroom adalah suatu platform daring ya untuk semua hal yang ada dalam pelajaran yang berkaitan dengan siswa. Jadi Google Classroom ini adalah merupakan alat pembelajaran daring Bapak Ibu. Ya, yang kita gunakan untuk pembelajaran. Apalagi masa pandemi kemarin itu kita guru sebagai guru pusing bagaimana caranya agar kita bisa memfasilitasi kebutuhan belajar murid kita. Nah, sehingga ada muncul aplikasi yaitu Google Classroom. Nah, ini salah satu aplikasi yang kita gunakan kemarin sehingga kita bisa memfasilitasi kebutuhan belajar anak didik kita. Kemudian, nah, apa kegunaan daripada Google Classroom di bidang pendidikan, Bapak Ibu? Yang pertama itu adalah membagikan tugas kepada siswa kita. Kemudian, yang kedua, memulai diskusi dengan siswa dan memberi mereka ruang untuk membalas kita dalam diantara mereka sendiri. Jadi ini manfaat besar sekali dalam Google Classroom ini Bapak Ibu. Jadi pembelajaran online dengan daring kita bisa padukan di dalam Google Classroom. Jadi tugas fungsinya di Google Classroom ini Bapak Ibu adalah membagikan tugas kepada siswa. Kemudian kita bisa berdiskusi dengan siswa, memberi mereka ruang untuk membalas dan di antara mereka sendiri. Jadi itu kegunaan daripada Google Classroom. Saya akan lanjut. Nah, yang sudah menggunakan tadi, Bapak Ibu, yang sudah menggunakan Google Classroom. Nah, kira-kira sudah tahu ya, apa perbedaan ketika saya menggunakan Google Classroom di Gmail biasa dengan Google Classroom di akun Belajar ID. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Atau dituliskan di kolom chat. Bisa langsung dijelaskan atau bisa dituliskan di kolom chat juga. Saya akan cek ya. Ya, ada kamera untuk Meet. Ada kameranya, Bu. Oke, untuk Ada akun Belajar Meet, ID. ada Google Meet-nya langsung bisa kalau kelebihan Di akun Belajar ID ya? Ya, iya. Oke, berarti ada perbedaan antara Google Classroom dengan akun Belajar ID ya, Bapak Ibu? Ya, iya. Nah, letak perbedaannya di mana, Bapak Ibu? Apakah di akun belajar Google pribadi tidak ada ini? Tidak ada Google Meet-nya, tidak ada ini videonya, tidak bisa Google Meet-nya nggak bisa, Bu. Oh iya. Artinya bisa link dari Google Meet itu bisa dibagi. Itulah kelebihan itu kan ada di tugas 1 toh, Bu. Iya. Oke, betul sekali. Sebenarnya kemarin juga Bapak Ibu ya, saya baru buka Classroom pribadi. Sebenarnya itu ada Meet-nya juga sekarang, tapi tidak ditampilkan di depannya Bapak Ibu. Di sini ada perbedaan. Di sini saya akan tuliskan perbedaan akun pribadi dengan akun Belajar ID. Jadi kalau di akun Belajar pribadi itu maksimal 20 guru ya, dan 250 siswa. Untuk Classroom pribadi ya. Kemudian di akun Belajar ID itu 20 guru, kemudian ada 1000 siswa. Kemudian apalagi kelebihan daripada akun Belajar ID ini Bapak Ibu, kita bisa undang wali di dalam. Jadi itu kelebihan.
Nah, perbedaan di selanjutnya itu ada pada kalau di akun belajar ID, classroom-nya itu kita bisa tahu keaslian data Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita kasih tugas kepada murid kita, kemudian mungkin dia ambil dari web, dari mana sumber-sumbernya, kita bisa tahu. Tetapi kalau di akun belajar ID, akun pribadi, ini kita tidak bisa tahu. Itu kelebihannya daripada akun belajar ID. Nah, sekarang, Bapak Ibu, di manakah kita mendapatkan Google Classroom? Apabila kita menggunakan PC Bapak Ibu, kita tinggal ambil di web ya, kita tinggal masukkan, ketikkan Classroom, kemudian kalau di HP Bapak Ibu tinggal download di Play Store, itu sudah ada di semua di situ, ya. Oke. Halo, Pak Usman? Ya, mohon maaf di kolom chat ada peserta yang tampilan slide-nya Ibu kurang jelas, mohon di slideshow mungkin diperbesar layar. Oke. Nah, ini. Sabar ya, Bapak Ibu. Nah, ini tadi di mana kita mendapatkan Google Classroom Bapak Ibu? Kalau kita login dengan laptop atau PC kita langsung mengetikkan di situ. Nanti saya untuk lebih jelasnya nanti kita praktik ya Bapak Ibu. Kemudian kalau di HP Bapak Ibu kita bisa ambil di Play Store ya. Kita bisa install di Play Store. Oke, Bapak Ibu, kita akan lanjut. Nah, ini lebih bagusnya kita langsung masuk praktek ya Bapak Ibu ya, supaya langsung tahu oh ini loh. Bisa Bapak Ibu? Kita langsung praktek ya. Kita masuk. Nah, Bapak Ibu kelihatan? Nah, ketika kita mau ingin masuk di classroom atau ingin membuat kelas Bapak Ibu, kita login dengan Google dulu ya. Ini terpilih sih jadi kita login dengan Google, kemudian kita ketikkan classroom, bisa juga, atau ketika kita sudah login Bapak Ibu langsung ke menu sini ke Google ya, atau bisa melalui Drive juga Bapak Ibu. Kalau saya sih enaknya lewat Drive ya Bapak Ibu, karena di situ Drive itu adalah rumah untuk semua aplikasi. Jadi semua aplikasi sudah ada di situ. Jadi ketika sudah ada di Drive, kita tinggal buka di sini Bapak Ibu yang titik 9 di sini. Kemudian langsung kita menuju ke Classroom. Bisa diikuti Bapak Ibu? Oke, ketika kita sudah diklik Classroom, sabar ya Bapak Ibu. Oke. Maka akan tampilan seperti ini ya Bapak Ibu. Ini adalah kelas-kelas saya yang saya pernah ikuti dan kelas yang saya buat juga ini lumayan banyak ya Bapak Ibu. Jadi kemudian kalau kita ingin membuat kelas baru ya Bapak Ibu tinggal create di sini ya, create. Nah, di sini ada dua pilihan Bapak Ibu. Kita tinggal pilih yang mana, kita langsung gabung kelas atau kita buat kelas. Karena kita tujuannya adalah buat kelas, maka kita akan membuat kelas Bapak Ibu ya. Kita klik buat kelas. Nah, setelah kita jadi seperti ini, kita kasih nama apa di kelasnya kita Bapak Ibu. Kemudian nama di situ, misalnya ya, karena saya mengajar matematika Bapak Ibu, saya tuliskan matematika. Ya, misalnya matematika kelas 7 ya, kelas 7H misalnya ya. Bagiannya kita tuliskan, bisa tuliskan tahun pelajaran atau bisa tuliskan nama kita ya. Kemudian kita tuliskan tahun pelajaran aja ya, tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian selanjutnya mata pelajaran kita samakan di atas ya Bapak Ibu. Oke, kita samakan di atas ya mata pelajarannya, kita samakan matematika.
Oke, setelah sudah jadi seperti itu, nah ini tadi, ini kita bisa isi juga, bisa tidak. Ini ruang ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa isi, bisa juga tidak. Setelah jadi, kita akan buat kelas. Oke, kelasnya kita sudah jadi ya Bapak Ibu. Nah, sekarang, nah, bagaimana ini kan kelasnya kita. Kita mau tampil beda, ya. Dari bannernya ini kita mau tampil beda. Kita tinggal klik di sini Bapak Ibu, ya. Sebelum masuk ke banner, di sini saya memperlihatkan. Nah, inilah kelas kita yang tadi. Matematika kelas 7H tahun pelajaran 2022-2023 ya. Kemudian kita klik di sini, kalau kita mau ganti ini, kita tidak senang dengan warna ini, kita tinggal klik di sini aja Bapak Ibu. Ini ada pilihan, ada pilih tema, kemudian kalau kita mau desain sendiri, Bapak Ibu tinggal ambil dari sini. Ini untuk yang dari komputer, ya Bapak Ibu tinggal pilih mau senang yang ini atau yang mana. Kemudian kalau tidak mau dengan itu, mau desain sendiri Bapak Ibu, tinggal ambil dari sini Bapak Ibu. Ya, nah kita coba. Saya ambil dari komputer ya. Oke. Saya cari di komputer. Nah, saya coba ini ya. Semoga nah, ini kita disuruh potong terlalu besar gambar saya ya. Nah, mungkin ada yang mau bertanya, ini kok ambil gambarnya dari mana? Ini Bapak Ibu, kita desain dulu gambarnya ini. Banyak aplikasi untuk mendesain. Terserah kita semau kita ya Bapak Ibu, kita mau desain seperti apa. Nah, setelah itu langsung pilih tema kelas. Ya. Nah, jadilah. Ya Bapak Ibu. Nah, inilah tema saya. Matematika kelas 7 tahun pelajaran 2022-2023. Oke, Bapak Ibu. Nah, setelah kita sudah membuat kelas, Bapak Ibu, perhatikan di atas ada forum, ada tugas kelas, ada anggota, ada nilai. Nah, sebelum kita masuk ke sini, bagaimana sih mengundang siswa masuk ke dalam kelas kita ini, Bapak Ibu? Bagaimana mengundang guru? Misalnya kelas yang kita buat ini, saya tidak mau sendiri di dalam. Saya mau satu kelas semua, artinya satu kelas semua ya, berarti berapa bidang studi ya? Kita pertama itu adalah bagaimana mengundang siswa Bapak Ibu. Kita undang siswa, ada ini kita tinggal klik ini, kemudian Bapak Ibu kita copy ya, ini kita copy Bapak Ibu, kemudian kirim ke WA ya, WA daripada peserta didik kita. Kemudian yang kedua adalah kita bisa saling dengan menggunakan salin undangan. Nah, itu tersalin sendirinya. Kita tinggal kirim ke WA group atau WA chat ya, bisa juga. Google Chat tadi bisa. Sehingga ketika siswa kita kirimi itu, mereka akan bergabung. Nah, bagaimana mengundang guru Bapak Ibu? Misalnya kita tidak mau sendiri di dalam, kita lihat di sini anggota. Nah, di sini di anggota di sini kita bisa tambahkan pengajar Bapak Ibu. Ya. Kita mau kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Misalnya di sini saya tambahkan saya sendiri ya, pakai akun pribadi di sini. Atau saya ketikkan, ini ada kebetulan di ini saya sudah ada Pak Yunus, jadi saya tambahkan Pak Yunus ya sebagai pengajar. Oke, saya undang. Nah, itu nanti dengan sendirinya Bapak Ibu masuk ke Gmail-nya tadi. Ketika sudah sampai di Gmail, Pak Yunus membuka Gmail tersebut dan menerima undangan. Ketika Pak Yunus sudah menerima undangan, maka dia akan sendirinya masuk ke sini. Ini sudah tertulis di sini Yunus Rombe diundang, ya oleh saya yang mengundang. Oke, nah bagaimana menambahkan siswa lagi?
bagaimana menambahkan siswa. Bisa juga dengan apabila kita sudah ada akun siswa Bapak Ibu, kita tinggal tambahkan di sini ya. Ya. Ini ada link undangan siswa juga sudah ada, sudah muncul. Jadi cara seperti itu untuk menambahkan siswa dan guru ya Bapak Ibu. Kemudian saya kembali. Nah, di sini Bapak Ibu, inilah kelebihan daripada Classroom dengan akun belajar ID. Ya, Bapak Ibu, inilah kelebihannya. Di mana di situ ada langsung muncul kalau kita mau mulai video conference dengan peserta didik kita atau siswa kita, ini sudah ada link Bapak Ibu. Ya, sudah ada link disiapkan, kita tidak perlu lagi capek-capek membuat link, tetapi sudah ada link di sini Bapak Ibu. Kita tinggal klik, buat link. Nah, link ini yang kita akan kirim ke siswa, ya. Nah, ini kita bisa rubah juga Bapak Ibu, di sini ada salin, ada reset dan bisa hapus ya. Di situ Bapak Ibu. Kemudian setelah kita ini simpan. Ya. Ini sudah. Kemudian mohon izin Ibu Desi, ada ya, di Pak. Penjelasan Ibu jangan terlalu cepat, minta maaf Oke, ya. Pak. Agak diperlambat sedikit karena saya juga tertarik dengan teman-teman yang ada di room chat ini, ada di Zoom ini, rupanya sangat memperhatikan sekali ini. Jadi Oke, terima kasih Pak moderator sudah mengingatkan. Jadi saya kembali ke tadi bahwa inilah kelebihan daripada Bapak Ibu ya, akun belajar ID Google Classroom dengan menggunakan akun belajar ID dengan berbeda dengan akun biasa. Nah, saya akan contohkan apabila kita menggunakan akun biasa, apakah ada link di Google Meet-nya tampil di depan Bapak Ibu? Kita cek sama-sama ya. Nah, ini kelas saya di ini Bapak Ibu, di akun pribadi saya. Nah, saya cek buka pertama ini, di sini tidak ada Bapak Ibu. Coba lihat perbedaannya. Di sini tidak ada link Google Meet-nya. Berbeda dengan yang tadi ya. Kita kembali ke yang tadi. Kalau yang tadi ini langsung sudah ada. Akun pribadi tidak ada, ya. Jadi di sini juga. Oke, saya kembali ke akun belajar ID. Nah, di sini Bapak Ibu ada setelan streaming. Apa sih ini setelan streaming Bapak Ibu? Di sini kita bisa memberikan informasi-informasi apa yang akan disampaikan buat peserta didik kita. Misalnya, kita akan memulai pembelajaran ya. Oke, misalnya kita akan memulai pembelajaran. Ini kode undangan diaktifkan, sudah diaktifkan semua ya. Nah, kita bisa menginformasikan sesuatu kepada anak didik kita. Kita tinggal tuliskan di sini Bapak Ibu apa yang disampaikan. Jadi misalnya ya Bapak Ibu, misalnya selamat pagi anak-anak ya gitu ya. Selamat pagi anak-anak. Oke. Sampai ketemu besok pagi ya. Nah, misalnya malam kita mengumumkan sesuatu ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat malam ya, selamat pagi. Ini kita menginformasikan malam ya. Selamat malam anak-anak. Sampai ketemu besok pagi ya. Nah, sampai ketemu besok pagi. Besok pagi di pembelajaran pertama kita. Oke, setelah kita informasikan, tapi sebelumnya silahkan, misalnya kita mau lampirkan sesuatu Bapak Ibu. Tapi sebelumnya silahkan anak-anak belajar terlebih dahulu. Dengan apa? Misalnya kita mau lampirkan adalah video ya, dengan video Bapak Ibu.
belajar terlebih dahulu dengan menonton video. Nah, kita melampirkan video Bapak Ibu. Tinggal tambahkan di sini ya. Kita cari video. Ya, kita cari misalnya pertemuan pertama itu membahas tentang bilangan bulat ya. Kita cari. Nah, sudah ada, kita tinggal klik yang mana kita mau ambil Bapak Ibu. Nah, tambahkan video. Jadi ini Bapak Ibu. Jadi maaf ya. Baterai saya. Aduh. Sini ya Bapak Ibu, baterai saya. Bapak Ibu, bagi yang bertanya silahkan dituliskan di kolom chat. Nanti ada sesi tanya jawab Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu, bila mana ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ditulis di kolom chat ataupun nanti secara langsung nanti di sesi akan ada tanya jawab. Oke, kita akan lanjut ya. Minta maaf tadi ada kesalahan teknis, lupa cas laptop. Jadi kita akan lanjut setelah kita lampirkan sesuatu kepada kelas kita, maka kita posting di sini. Sebelum kita posting, karena ini kita jadwalkan malam, kita mau langsung posting atau kita jadwalkan Bapak Ibu. Kita maunya kita misalnya ya, kita mengajar jam 8 ya. Kita jadwalkan aja Bapak Ibu ya. Ini. Nah, ini ada muncul. Ini tanggal berapa? Tanggal berapa kita maunya ada pengumuman ini, ya. Jadi ini tanggal 14. Kita maunya besok, ya. Besok itu sudah harus ada di kelasnya kita. Ya, kita jadwalkan ya Bapak Ibu, kita tinggal jadwalkan. Jadi nanti pas jam 8 ketika kita jadwalkan, maka pengumuman ini akan keluar Bapak Ibu, ya. Pengumuman ini akan keluar. Tapi kalau kita langsung posting, ya, di sini ada postingan. Ketika kita posting ya, ketika kita sudah posting dan hari itu juga akan muncul. Coba kita posting ya Bapak Ibu. Dan kita akan lihat di kelas. Nah, sudah ada langsung di kelas Bapak Ibu. Jadi siswa langsung membaca. Berbeda yang tadi ya, berbeda yang tadi. Kalau tadi itu setelah dijadwalkan baru bisa dilihat siswa, pas waktunya baru bisa dilihat oleh peserta didik kita atau anggota daripada kelasnya kita. Oke, Bapak Ibu, kita akan lanjut ke fitur-fitur yang lain. Ini untuk forum. Kemudian kita akan lanjut ke tugas kelas, Bapak Ibu. Nah, disinilah kita memulai kelas kita. Misalnya Bapak Ibu ya, ini tugas kelas. Misalnya saya ingin membuat tugas kelas ini, kita buat. Di sini ada berapa item Bapak Ibu, ada tugas kuis, ada pertanyaan, ada materi, ada gunakan kembali postingan, ada topik. Nah, untuk memulai kelas kita, alangkah baiknya kalau pengalaman saya Bapak Ibu ya, saya membuat topik terlebih dahulu. Ya. Saya membuat topik terlebih dahulu, saya pisah-pisahkan. Saya tidak mau ketika saya upload di dalam, jadinya berantakan. Jadi saya yang kebingungan sendiri, sehingga saya buat topik terlebih dahulu Bapak Ibu. Misalnya kita buat topik per minggu misalnya ya, pertemuan minggu pertama. Ya, kita tuliskan pertemuan. Misalnya kita sudah susun program semester ya Bapak Ibu, berapa kali pertemuan? Mungkin ada 12 kali ya. 12 kali pertemuan atau sekitar 5 kali. Kita tuliskan di sini Bapak Ibu. Misalnya kita mau pertemuan ya. Pertemuan. Pertama, tambahkan ya. Kita tambahkan di sini. Oke. Kita buat lagi supaya data-data yang kita masukkan nanti tidak berantakan ya Bapak Ibu. Kita buat lagi. Pertemuan kedua. Tambahkan lagi. Oke. Tambahkan lagi Bapak Ibu. Topik. Pertemuan
pertemuan ketiga. Oke, tambahkan. Nah, setelah sudah jadi topik-topik kita tinggal tarik atas Bapak Ibu. Kalau bingung, kenapa sudah di bawah? Kita tinggal angkat begini ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian ini ketiga, pertemuan ketiga kenapa di tengah ya? Tidak usah takut Bapak Ibu, kita angkat ke atas. Oke, ini kan sudah terurut ya Bapak Ibu. Nah, setelah jadi topiknya, baru kita masuk ke tugas kembali Bapak Ibu. Ya, misalnya kita mau buat apa ya Bapak Ibu? Tugas duluan ya, misalnya tugas. Oke, saya geser dulu ini. Ini lari-lari ya. Nah, misalnya kita mau buat tugasnya apa? Tugas apa? Misalnya pertemuan pertama, tugas atau kita tuliskan bilangan bulat saja. Oke, bilangan bulat. Oke. Ya, misalnya tugas 1 ya, kita tuliskan tugas 1 aja, tugas 1. Oke. Bilangan bulat kita tuliskan di sini, misalnya petunjuknya apa? Silakan kerjakan soal tersebut. Lalu begitu ya. Misalnya ya Bapak Ibu, silakan kerjakan lalu difoto ya. Silakan kerjakan soal silakan kerjakan soal di bawah ini ya. Kerjakan soal di bawah ini ya. Di bawah ini lalu difoto dan di-upload di kelas masing-masing. Misalnya ya Bapak Ibu, kita tuliskan soalnya. Kita tuliskan soal. Hitunglah nilai dari misalnya 4 ditambah 2, 4 ditambah min 5 ya, 4 ditambah 5, misalnya kita ada berbutir ya. Kita kasih A di sini ya. B berapa? Misalnya B 11 dikurang negatif 6. Misalnya Bapak Ibu ya seperti ini ya. Nah, setelah jadi ya, nah, setelah jadi seperti ini Bapak Ibu, kita nanti tugaskan. Atau kita tidak mau begini Bapak Ibu, kita mau buat dalam bentuk salinan buat siswa. Artinya ada salinan file, apakah filenya itu berupa slide atau berupa dokumen, tinggal nanti siswa mau tuliskan di situ dengan menggunakan komputer atau mereka ketik ya, ketik di situ. Jadi kita tinggal ambil dari sini, kita tidak mau seperti ini, kita tinggal ambil ya dari sini. Ya, kita melampirkan, kita berarti petunjuknya beda ya Bapak Ibu. Kalau kita mau ambil lampiran dari sini, berarti ini kita hilangkan ya. Silakan kerja soal di bawah ini. Berarti ini kita hilangkan ya Bapak Ibu, kita ganti petunjuknya. Silakan kerjakan soal ya. Oke, silakan kerja soal. Ini di foto tidak perlu ya, itu aja. Silakan kerjakan soal. Nah, kan sudah, nanti kita buat salinan ya. Nah, petunjuknya begini saja. Kemudian ini kita hapus atau kita copy. Kita copy saja supaya kita jangan kehilangan data ya. Copy atau kita cut. Ya, bisa juga kita cut supaya langsung hilang. Kita mau lampirkan ya. Misalnya di sini ya Bapak Ibu, saya mau dalam bentuk dokumen. Oke. Nah, soal yang tadi yang kita buat, kita tinggal pas tempel di sini atau paste ya Bapak Ibu. Nah, sudah. Nanti siswa kita akan mengerjakan di dokumen ini Bapak Ibu, ya. Kita kembali ke tugas kelas. Nah, sudah ada di sini. Nah, bagaimana caranya agar semua siswa dapat?
Ya Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya semua siswa dapat? Di sini ada pilihan Bapak Ibu. Di sini ada pilihan, kan kita kadang kalau manual ya Bapak Ibu, aduh capek menulis satu persatu kepada siswa kan, atau dengan menggunakan Word, berarti kan kita print baru bagi satu persatu ke siswa kita. Tetapi kalau dengan menggunakan akun Belajar ID ini Bapak Ibu, kita tinggal pilih di sini aja ya. Kita tinggal pilih, tinggal buat salinan. Jadi salinan yang itu nanti akan masuk ke kelas masing-masing. Jadi tidak perlu kita capek-capek untuk mau fotokopi, tinggal mereka kerjakan di file mereka masing-masing. Jadi kalau misalnya ini, hati-hati di sini ya Bapak Ibu, karena kalau kita tidak hati-hati di sini siswa dapat melihat file, siswa dapat mengedit file, ini kita hati-hati sekali karena kalau kita kasih akses kepada siswa mengedit file, nanti soal yang kita sudah buat tadi ini nanti berantakan Bapak Ibu. Jadi hati-hati, jadi pada saat kita membuat salinan, jadi hati-hati, jangan kita kasih akses kepada peserta didik ya. Buat salinan, kita klik buat salinan sehingga masing-masing peserta didik itu atau siswa itu sudah mendapatkan salinan sesuai dengan nama mereka yang ada di dalam classroom. Nah, setelah kita membuat tugas Bapak Ibu, kita masuk ke sini. Ya. Di sini tugas ini saya untuk kelas berapa? Ya, kita tinggal klik. Oh, saya mau supaya tugas ini masuk di khusus untuk kelas ini saja ya Bapak Ibu, karena ini yang tadi saya pilih kelas ini. Oke? Atau bisa tambahkan kelas lagi. Misalnya saya mau supaya masuk di kelas 9B. Oke, berarti 2 kelas yang dituju ya. Setelah itu kita keluar, kemudian jangan lupa Bapak Ibu kasih poin ya. Jangan lupa kasih poin, misalnya 100 ya. 100 atau tergantung dari Bapak Ibu. Poin tertinggi kan 100. Jadi kita ambil 100 ya. Satu nomor saja, berarti tadi ada 2 nomor. Berarti kita kasih yang benar. Kalau benar bagian A berarti 50, bagian B berarti 50. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa kasih tenggang waktu. Batas akhir daripada pengumpulan tugas kita. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa atur. Misalnya hari ini saya memberikan tugas kepada siswa, saya mau sebentar malam, ya, sebentar malam, atau saya mau besok pagi ya, kita isi di sini. Kira-kira waktu opsional, waktunya kapan? Bisa juga diisi, bisa juga tidak, ya. Jadi kalau misalnya saya mau besok pagi, berarti saya ambil jam berapa? Misalnya 08.00. Nah, selesai. Ya, Bapak Ibu, berarti besok batas akhir. Nanti ada pemberitahuan di kelas itu bahwa batas akhir pengumpulan tugas itu besok. Kemudian, Bapak Ibu, ini rubrik bisa juga kita munculkan dan bisa juga tidak. Nah, ini yang tadi saya jelaskan dari awal. Kalau di akun biasa, Bapak Ibu, ini tidak muncul. Ya, ini tidak muncul. Ya, ini periksa plagiarisme atau keaslian. Jadi di sini akan terbaca Bapak Ibu apabila siswa kita menyontek dari dari tempat-tempat lain, ya. Di sini akan muncul. Tapi saya rasa karena ini matematika, jadi tidak mungkin ada yang ini ya plagiarisme. Pasti akan ini semua asli semua ya kalau matematika. Oke, setelah itu baru kita tugaskan. Sama halnya dengan tadi, di sini juga kita bisa jadwalkan atau simpan atau tugaskan langsung. Nah, ini saya mau tugaskan langsung ya Bapak Ibu. Tinggal klik tugaskan atau sudah jadi Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke kelasnya. Ya Bapak Ibu. Oke. Oh, sabar ya Bapak Ibu, saya kembali dulu. Ini naik ke atas ya Bapak Ibu. Saya mau di pertemuan pertama ya. Tidak usah takut Bapak Ibu karena saya langsung tugaskan tadi. Nah, sudah masuk di pertemuan pertama. Ya. Misalnya lagi di pertemuan pertama itu saya mau buat apa ya? Sekarang
tugas kuis. Saya mau daftar hadir, masukkan di situ ya. Saya mau daftar hadir. Jadi kalau daftar hadir kita buat di Bapak Ibu. Jadi kalau kita buat daftar hadir, masukkan tugas lagi, kemudian kita buat Google formulir di sini. Bisa juga Bapak Ibu, ya. Di sini sudah lengkap Bapak Ibu, ya. Di sini tinggal di sini tambahkan, ya. Ada formulir, ada dokumen, ada slide, ada spreadsheet, ada gambar. Jadi tadi saya membuat formulir ya Bapak Ibu. Saya membuat daftar hadir. Nah, sudah. Jadi kita tinggal isikan apa ya. Kita mulai dari sini absen ya. Isikan absen, daftar hadir ya. Daftar hadir. Oke. Setelah kita isi daftar hadir, kita tambahkan di sini. Di daftar hadir itu apa Bapak Ibu? Misalnya kelas ya. Atau nama duluan ya, kita tuliskan nama. Kemudian ini saya mau jawaban singkat ya, jawaban singkat. Oke. Ini jangan lupa Bapak Ibu, ketika kita membuat ini wajib diisi supaya kenapa kata wajib diisi supaya ketika siswa atau siapa saja yang masuk ke Google formulir ini, dia tidak bisa melanjutkan ke selanjutnya. Harus diisi duluan ini baru ke langkah selanjutnya ya Bapak Ibu. Jangan lupa wajib diisi. Kemudian kalau kita mau tambahkan apa lagi? Kelas ya, kelas. Oke. Nah, kelas kita tinggal pilih, kita bisa tambahkan atau kita kasih siswa sendiri yang menulis. Kita mau siswa supaya tinggal klik aja. Kita cari yang kita mau siswa tinggal centang. Ya, ada kotak centang di sini ya Bapak Ibu. Nah, ini ada kotak centang. Nah, kita tinggal pilih kita mau kelas berapa. Kelas 7, misalnya 7A. Misalnya kita ngajar sampai kelas misalnya kelas B, kita mau mengajar, tambahkan opsi lagi. Kelas 7B ya. Kalau misalnya masih mengajar di kelas 7C, tinggal tambahkan kelas 7C. Jadilah kelasnya, apalagi yang harus ada di dalam absen. Tanggal, ya tanggal. Kita tinggal ketikkan tanggal. Hari setiap tanggal ya. Hari setiap tanggal. Ada tanggal aja bisa. Ya kita tanggal aja ya, tanggal aja. Tanggal. Oke, kita tinggal ketikkan di sini. Mana tadi sudah ada tanggal. Oke. Nah, ini sudah. Jangan lupa ya Bapak Ibu ketika membuat Google formulir itu wajib diisi ya. Jangan lupa diketikkan. Wajib diisi. Oke. Sudah. Nah, ini tadi tanggal. Ini sudah. Nah, selesai. Dengan sendirinya sudah ada di tadi. Apakah suara saya masih kedengaran Bapak Ibu? Pak Usman? Sangat jelas. Oke. Kita kembali ke kelasnya tadi. Ini sudah ada di dalam Bapak Ibu apa-apa yang kita isi tadi. Ya. Oke, saya cek kembali. Nah, setelah sudah jadi kita kirim dulu ya. Oke, atau kita lihat pratinjunya apa yang kita buat tadi, ya. Ini lari-lari. Nah, kita buat pratinju. Kita lihat dulu. Oh, ini loh. Google formulir yang saya buat tadi. Oh, ini sudah sesuai dengan keinginan saya. Oke. Tinggal kita kirim Bapak Ibu. Oke, kirim. Nah, ini tadi karena saya masuk, jadi makanya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, sudah setelah itu kita tinggal kalau sudah jadi, oke, tinggal kirim ya. Nah di sini, ada muncul pilihan lagi ya. Ini daftar hadir sudah. Saya mengundang siswa, kemudian
Ini kita bisa tambahkan email juga, ya Bapak Ibu. Ini tidak perlu, kita langsung kirim ya, sudah jadi. Oke, sudah jadi seperti itu. Kita langsung sudah masuk ke kelas. Nanti dengan sendirinya Bapak Ibu, siswa kita atau anak didik kita itu langsung buka kelasnya. Oh, sudah ada di sini karena kita sudah kirim tadi ya. Ini tadi, nih. Ya. Sama dengan tugasnya Bapak Ibu yang ada di classroom. Jadi Bapak Ibu tidak perlu screenshot lagi. Bapak Ibu tinggal buka kelasnya itu, lalu buka tugasnya, kan sudah tersalin ke masing-masing. Ya, ini tadi saya barusan buka ini inilah modelnya di dalam ini yang saya harus isi ya. Bapak Ibu, saya tutup kembali. Nah, sudah ada di dalamnya Bapak Ibu. Kita tinggal kembali ke sini. Setelah kita kasih masuk Google formulir, jangan lupa Bapak Ibu ya, jangan lupa tadi ketika buat itu, jangan lupa ganti nama di sini ya. Nah, kita lupa. Tadi sudah terlanjur ya, sudah terlanjur keluar. Ini kita masih bisa ganti ya. Oke, sudah terganti. Jadi ya Bapak Ibu, nah, kita keluar lagi, kita kembali ke sini. Ditujukan ke berapa kelas, untuk kelas 7H saja, boleh. Kemudian jangan lupa kasih poin ya. Kalau misalnya siswa hadir, kita kasih poin 100 ya. Dari Bapak Ibu saja. Kalau misalnya siswa hadir, ya kasih poin berapa supaya mereka bersemangat ya. Kemudian batas waktunya untuk mengumpulkan, mengisi kehadiran ya. Kemudian di sini Bapak Ibu jangan lupa di sini karena mau apa? Karena ini absen ini di pertemuan pertama, jangan lupa di sini klik ya pertemuan pertama supaya masuk di pertemuan pertama. Oke, kemudian ini tugaskan untuk semua siswa. Oke. Setelah sudah jadi tidak aktif ya. Oke. Sudah jadi, kita sudah ini semua. Sabar ya Bapak Ibu, ini kenapa tidak aktif? Kita kembali ke sini. Belum masuk ya? Oh, tadi belum ini ya. Sabar ya. Sabar ya Bapak Ibu. Tadi belum belum dipublik ya Bapak Ibu. Nah, begitu loh Bapak Ibu. Jadi tinggal nanti tadi itu dipublikasi karena tadi tidak aktif, maka tinggal dipublikasi. Dengan kalau sudah dipublikasi nanti dia masuk ke sesuai dengan pilihan kita tadi tuh. Mau masuk ke topik yang mana? Apakah topik pertama, topik kedua maupun topik ketiga, tergantung dari pilihan topik kita. Nah, langkah selanjutnya adalah misalnya saya mau buat kuis ya. Misalnya ini saya mau buat kuis di minggu pertama. Nah, ini kuis itu langsung berupa formulir Bapak Ibu. Bisa langsung ambil dari sini, ya, bisa langsung ambil. Karena dengan sendirinya kalau kuis itu Bapak Ibu, ini langsung dia berupa Google formulir. Karena nanti langsung berhubungan dengan sheet atau spreadsheet ya Bapak Ibu. Langsung terhubung dengan sheet. Misalnya ini adalah bisa tuliskan penilaian harian. Penilaian apa? Langsung bilangan bulat saja atau penilaian harian 1 kita tuliskan harian 1. Nah, kita tuliskan di sini petunjuknya apa? Silahkan kerjakan soal ya di bawah. Silahkan kerjakan soal. Nah, ini misalnya ini saya sisipkan ini tadi Google formulir. Tapi kalau Bapak Ibu mau menambahkan, ada kita tinggal tambah, kita tinggal hapus dari sini Bapak Ibu. Google formulir yang kita buat. Di mana kita ambilnya, kita bisa ambil dari sini. Misalnya kita ambil dari drive kita, ini misalnya ini ya. Misalnya saya sudah buat soal, saya cari soal saya dulu ya Bapak Ibu. Misalnya ini, saya kayak masuk soal ini. Oke, saya sisipkan. Nah, sudah ada Bapak Ibu, tinggal kita di sini tugaskan, ya. Sama halnya dengan yang tadi, semua sama. Kemudian masuk ke ini juga poin, jangan lupa poin Bapak Ibu, batas waktu pengumpulan penilaian harian ini biasanya
waktunya langsung hari itu juga ya Bapak Ibu. Jadi misalnya hari ini tanggal 13, hari ini langsung dikumpulkan. Ya. Kemudian masuk di topik yang mana? Foto topik pertemuan pertama. Dia akan masuk di situ. Setelah sudah jadi Bapak Ibu, kita tugaskan. Langsung tugaskan ya Bapak Ibu, kita kembali ke, ya sudah ada Bapak Ibu ya, penilaian harian, tugas. Karena tadi daftar hadir saya tidak publikasikan dan tidak aktif di sini, makanya tidak masuk ya Bapak Ibu, tapi tidak usah takut, nanti kita buat lagi. Jadi ini sudah ada di dalam, mulai dari penilaian harian, tugas pertama. Jadi file saya di sini tidak berantakan ya Bapak Ibu. Dari pertemuan pertama, pertemuan kedua belum ada. Jadi nanti di sini kalau kita sudah tugaskan langsung Bapak Ibu, nanti dia berubah di sini. Warnanya lain daripada kita jadwalkan ya. Kita kembali lagi kalau misalnya kita mau buat materi. Misalnya materi ya Bapak Ibu, kita mau membuat materi. Oke. Judulnya materinya sama yang tadi, misalnya bilangan bulat. Kita mau di dalam materi ini silakan pelajari materi di bawah ini. Nah, di bawah ini mana Bapak Ibu? Kita mau lampirkan YouTube misalnya. Saya mau lampirkan YouTube deh. Oke, kita masukkan YouTube misalnya bilangan bulat. Ada di tugasnya itu ya Bapak Ibu. Misalnya bilangan bulat, kita cari bilangan bulat. Oke, kita cari bilangan bulat, masukkan materi lagi. Tambahkan video. Kita mau lagi ada dokumen ya. Kita tambahkan lagi, misalnya kita mau cari tapi sebelumnya kita sudah cari ya Bapak Ibu, misalnya kita mau cari di pencarian atau penelusuran, misalnya bilangan bulat. Nanti kita sisipkan link ya Bapak Ibu, bulat. Nah, kalau sudah muncul begini, kita mau ambil yang mana? Ini banyak ya Bapak Ibu, tinggal pilih di sini kita ambil yang ini aja. Oke, kita klik. Kemudian kalau sudah jadi, kita salin ini. Ya, Bapak Ibu, kita copy, kita kembali ke kelas. Nah, tadi kelas saya nih. Sabar ya Bapak Ibu, kelas saya tadi keluar. Oke, saya kembali ke kelas tadi. Sabar ya. Nah, tadi kelas saya ini ya, saya baru buat. Oke. Saya kembali ke tugas. Kemudian tadi saya lupa ya, kita mau lampirkan materi video pertama tadi ya. Atau ya, video bilangan bulat. Pelajari materi berikut. Kemudian kita masuk ke sini. Tadi kita sudah lampirkan apa tadi ya Bapak Ibu? Video YouTube. Kita cari bilangan bulat. Oke. Kita pilih yang ini. Tambahkan video. Oke. Sudah, kita mau tambahkan apa lagi? Misalnya link tadi ya, kita tambahkan link ini. Tadi sudah ada link yang saya copy, paste, tambahkan link. Oke, sudah masuk lagi linknya, link materi kita. Kemudian kita mau lagi ambil slide, ya, slide atau presentasi kita. Kita tinggal ambil dari sini Bapak Ibu. Kita upload. Dari mana kita ambil? Dari komputer saya atau drive saya. Misalnya saya mau sisipkan slide, ya. Nah, kita cari di sini slide-nya kita. Atau saya ambil dari sini ya. Nah, misalnya ini materi presentasi saya masukkan. Oke,
tinggal sisipkan. Nah, itu sudah berapa Bapak Ibu? Sudah ada video, sudah ada link, sudah ada drive. Saya mau dokumen lagi. Kita tinggal tambahkan di sini yang berupa dokumen. Ya. Dokumen kita cari dari drive saya, tapi sebelumnya sudah ada di drive ya Bapak Ibu. Kita cari yang berbaur dokumen. Misalnya ya, saya ambil ini. Saya ambil ini. Oke, sisipkan. Sudah ada slide, sudah ada link, sudah ada video. Ya Bapak Ibu. Setelah sudah jadi, atau kita mau lagi, apa lagi? Spreadsheet. Ya kita tambahkan di sini saja Bapak Ibu. Dan tinggal cari. Drive saya. Kita mau spreadsheet atau Excel ya. Kita cari di sini Excel. Kita bersama aja ya seperti apa. Kita ambil data dari sini aja. Nah, di sini ada Excel, masukkan. Sisipkan. Nah, sudah begini Bapak Ibu. Jadi siswa tinggal belajar ini. Setelah jadi kita sudah upload materi Bapak Ibu, tinggal kita pilih kelas sama halnya dengan tadi, kelas mana? Kelas 7. Kita fokus kelas 7. Kemudian kita tugaskan untuk semua siswa. Kemudian jangan lupa topik. Nah, karena materi ini kita mau supaya ada di pertemuan pertama, kita klik pertemuan pertama. Oke. Sudah tersimpan, kemudian jangan lupa di sini Bapak Ibu, apakah kita langsung posting atau kita jadwalkan, simpan atau hapus. Jangan lupa kita langsung posting ya, atau bagusnya bagaimana dari Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu persiapan malam, berarti kita jadwalkan pas jam mengajar baru dia muncul ya. Jadi saya coba jadwalkan ya Bapak Ibu. Oke. Saya jadwalkan besok jam 8. Oke, saya jadwalkan. Nah, perhatikan posisinya Bapak Ibu ketika kita sudah jadwalkan. Nah, dia berada di atas Bapak Ibu. Ya. Dia nanti jam 8 pagi besok baru dia masuk ke sini. Tetapi ketika kita tugaskan atau ini kan langsung, kita edit kembali, langsung kita tugaskan, ya postingnya langsung kita posting, Bapak Ibu kita posting di sini. Ada perbedaan, kita langsung posting, maka ketika hari itu kita memposting, maka dia posisinya berbeda Bapak Ibu. Kita tunggu dulu. Masih jalan. Nah, sudah ada di bawah Bapak Ibu. Ya, karena tadi ini awalnya dijadwalkan, maka tadi kan sebelumnya dia di atas. Dia di atas sini. Ketika kita sudah tugaskan, maka dia langsung masuk ke sini. Tapi Bapak Ibu ya, sudah berubah langsung ya. Oke. Setelah materi, kita akan masuk ke materi sudah ya. Langsung, ini sudah ya Bapak Ibu, saya rasa ini sudah. Kemudian anggota tadi sudah dijelaskan. Nilai. Oke. Kita kembali ke sini dulu Bapak Ibu, tugas. Misalnya tadi ya, saya ingin tambahkan ini supaya saya mau siapa-siapa yang sudah periksa, sudah ini. Sudah melihat tugas. Kembali ke sini dulu. Anggota. Saya tambahkan anggota ya. Ini pengajar karena tadi belum ada siswa, jadi saya tambahkan dulu. Saya tambahkan siswa saya. Saya tambahkan, atau saya ambil dari Bapak Ibu punya data ya. Biar ini Alvina. Ini akun pribadi saya. Oke, tidak apa-apa. Kita akan tambahkan ke situ. Nah, udah. Oke.
sudah masuk siswa saya. Ada 3 orang siswa saya sudah tugaskan. Kembali ke sini tadi. Nah, saya mau ingin lihat siapa yang sudah pertama ini materi tentang penilaian harian, siapa yang sudah mengerjakan. Oh, 0 diberikan, diserahkan 0. Karena tadi ya Bapak Ibu belum ada anggota kelasnya ya. Nah, makanya di sini tidak ada ininya ya, tidak ada siswa yang mengerjakan. Di sini kita bisa lihat Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini 0 diserahkan 0, diberikan 0. Kenapa di sini 0 Bapak Ibu? Karena tadi kita tidak mengundang siswa ya. Jadi di kelasnya kita tidak ada siswa yang masuk ya Bapak Ibu. Jadi tinggal kita lihat tugasnya. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini enaknya di akun belajar ID ya Bapak Ibu. Di sini enaknya Bapak Ibu, ketika kita sudah memberikan tugas kepada siswa, maka nilainya di sini langsung muncul. Ya. Di sini langsung kita klik lagi. Nah, ini tadi karena tidak ada siswa yang isi absennya, tidak ada siswa di kelas saya ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, kita keluar kembali, kita kembali ke kelas. Nah, di sini kalau kita mau impor nilai ya Bapak Ibu. Nah, di sini yakin ingin mengimpor nilai, ya kalau kita yakin berarti kita impor nilai. Jadi nilai-nilai nanti yang kita sudah periksa ya, nanti akan masuk di spreadsheet atau Excel. Ini sudah langsung muncul di sini Bapak Ibu. Dan nanti saya buka ya. Langsung masuk ya. Oke. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Petunjuk siswa, tugas siswa. Nah, ini dia. Saya kembali ke kelas. Waktu masih banyak Pak Usman? Ya, Ibu izin mengingatkan ini karena nanti di sesi terakhir ada pembahasan informasi terkait dengan uji kompetensi. Jadi penyampaian Ibu materinya kita tepat jam 12:30 sehingga nanti jam 1 kurang kalau boleh, karena ini saya tampung ada beberapa pertanyaan. Jam 1 ya, kurang 5 menit ya. Materi terakhir, selanjutnya ada informasi terkait dengan uji kompetensi. Jadi boleh Ibu close untuk materi di 12:30, kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Oke Pak, terima kasih. Saya kembali ke kelas saya dulu Bapak Ibu ya. Oke. Jadi tadi itu penilaian ya Bapak Ibu. Nah, sekarang Nah, ini tadi ya saya sudah jelaskan ya Bapak Ibu, ketika kita mau lihat siswa mana yang sudah serahkan, sama dengan yang Bapak Ibu punya pekerjaan di classroom ya. Jadi kami tahu, oh ini yang sudah serahkan, ini yang belum. Jadi kami periksa satu-satu Bapak Ibu. Ya, periksa, oh ini yang ini sudah serahkan. Tadi jangan lupa ya, sudah yang tadi itu jangan lupa dikasih poin supaya nanti, oh ini, kalau tugas ini poinnya sekian 100. Jadi nanti ketika kami periksa, oh tinggal cocokkan apakah Bapak Ibu pantas mendapatkan 100 atau tidak. Kami periksa pekerjaan Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Mungkin materi saya sampai di sini Bapak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya waktu kembalinya selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Usman. Baik, terima kasih Ibu, penyampaian yang sangat luar biasa dari Ibu Desi yang mana mengupas tuntas terkait dengan materi Google Classroom, terkait dengan pemanfaatannya. Jadi sini saya langsung saja ada beberapa pertanyaan Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang memang harus dijawab sekaligus dan memang ada beberapa pertanyaan yang bisa dipisahkan nanti. Jadi yang pertama, pertanyaan dari Ibu Andi Nurmaya, perbedaan Gimit dengan Classroom. Nah, ini saya jadikan satu saja. Kemudian, apakah syarat utama siswa bisa bergabung di Classroom? Kemudian,
Meet untuk berbicara dan presentasi langsung di classroom untuk share tugas pada anak ya. Ini, apakah siswa misalkan tidak memiliki akun belajar ID atau tidak memiliki akun bisa bergabung di Meet? Nah, ini sebenarnya materi Meet kemarin ini. Boleh dijawab dulu Ibu, apakah Ini siswa satu-satu ya Pak, terlalu ini cepat soalnya. ya, maksudnya sebenarnya rangkaian. Intinya, apakah syarat siswa bisa masuk classroom? Mungkin seperti itu dulu. Bapak Ibu, syarat untuk masuk di classroom itu peserta didik kita punya akun Gmail Bapak Ibu. Itu baik itu akun belajar ID maupun akun Gmail biasa. Itu syaratnya. Karena ini kan Google punya aplikasi, jadi itu syarat utama daripada untuk masuk di classroom itu harus memiliki akun Google. Itu aja. Ya, sudah terjawab ya. Jadi bisa untuk masuk classroom, Gmail, dan lain sebagainya, bisa digunakan akun pribadi maupun akun belajar ID. Akun belajar ID di pertemuan pertama kali itu sudah disampaikan. Cara mendapatkannya mungkin Ibu yang bertanya ini tidak mengikuti sesi yang pertama, tapi tidak apa-apa. Kemudian ini yang menarik Ibu, bagaimana kita bisa mengetahui keaslian pekerjaan siswa atau plagiat itu? Boleh langsung. Bapak Ibu, saya share ulang ya Bapak Ibu. Oke, saya masuk kembali. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat menarik sekali buat saya. Bagaimana cara mengetahui keaslian pekerjaan siswa kita? Saya masuk kembali ke ini ya tadi ya, ke kelas saya. Bapak Ibu jujur ya, kalau saya memulai pekerjaan itu saya dari Drive, karena saya pikir Drive itu adalah rumah daripada segala aplikasi. Di dalam ini sudah lengkap. Jadi saya malas mengetik-metik di sini, saya langsung masuk ke Drive. Jadi langsung ketikkan Google Classroom. Kelas saya tadi, saya buka kembali, kemudian saya buka tugas. Nah, di sini akan muncul Bapak Ibu nanti keaslian daripada ini akan terbaca dengan sendirinya oleh Google bahwa tadi tugas ya. Sampaian. Nah, di sini akan tercentang nanti Bapak Ibu. Apabila kita centang di sini, ya Bapak Ibu, apabila kita centang di sini, kita kan mau ingin tahu keaslian data daripada peserta didik kita. Kita centang di sini Bapak Ibu. Ini ada petunjuk, Anda dapat mengaktifkan laporan keaslian pada 5 tugas per kelas. Pelajari lebih lanjut. Nanti kita lanjutkan. Nah, tugas apa yang sisa buat itu tidak asli Bapak. Jadi seperti itu Pak Usman, mungkin teman-teman lain bisa menambahkan, teman-teman trainer yang lain bisa menambahkan. Jelas Bapak Ibu, terkait dengan keaslian atau plagiat bisa diikuti panduan dari Ibu Desi tadi di menu rubrik itu, periksa keaslian. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya Ibu, apakah guru yang diundang, pertanyaan dari Pak Yosias Eka, apakah guru yang diundang menjadi pengajar di Google Classroom akan menjadi admin juga dan bisa membuat pengaturan seperti membuat classroom di awal? Jadi Bapak Ibu, ketika kita terima kasih ya Pak Yosias atas pertanyaannya, pertanyaan luar biasa sekali. Apakah guru yang kita undang itu bisa jadi admin juga? Jadi di sini Bapak Ibu, ya anggotanya ini dengan sendirinya bisa jadi admin juga. Sama dengan halnya dengan kami. Ketika kami membuat kelas, satu orang yang buat kelas,
maka kami juga bisa upload tugas buat Bapak Ibu. Bisa jadi admin juga, ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Ya, jadi intinya ketika Nah, ini adalah kelas bersama. Jadi Bapak Ibu bisa posting materi juga di situ, bisa berkomunikasi dengan peserta didik di situ. Jadi begitu Pak Usman. ya, jadi Pak Yosias bila mana dimasukkan di apa ini sebagai pengajar, di situ bisa menambahkan tugas, memberikan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini pertanyaan dari Bapak Suryani. Izin bertanya Ibu, apakah Google Classroom ini juga cocok untuk pemberian tugas di SD? Karena kebetulan saya guru SD, apakah cukup efektif? Oh, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Sebenarnya yang penting siswa sudah bisa menggunakan, sudah punya akun Gmail, ya bisa menggunakan Bapak jujur ya. Yang penting mereka sudah punya akun Gmail, pasti mereka bisa menggunakan, itu aja. Karena intinya untuk menggunakan Classroom ini harus punya akun Gmail atau akun Belajar ID. Itu bisa Bapak. Anak TK saja kalau misalnya dia sudah bisa punya akun Belajar ID dan di sekolahnya menggunakan Classroom, pasti bisa menggunakan. Itu Ya. Bapak. Ada lagi pertanyaan dari Pak Ahmad, apa kelebihan dari Google Classroom dibanding aplikasi Google yang lain? Nah, Terima kasih Bapak bertanya, apa kelebihan Google Classroom? Jadi Bapak Ibu, tadi saya sudah jelaskan, kelebihan daripada Google Classroom itu sangat membantu kita dalam menyusun pembelajaran. Artinya supaya kita tahu bahwa, oh ternyata, sabar ya, saya masuk ke sini kembali, ke kelas saya. Apakah terlihat? terlihat Ibu? Terlihat Pak Usman? Terlihat. Saya kembali ke sini ya. Ini karena dipilih sama ini. Nah, apa kelebihan daripada Google Classroom, Bapak Ibu? Jadi di sini ketika kita masuk di Classroom, kita sebenarnya terarah Bapak Ibu. Oh, ternyata di minggu pertama ini materi saya ini, saya sudah penilaian, kemudian tugas sudah, kemudian apa ya, di materi kita terarah dibandingkan dengan kita tidak menggunakan aplikasi Google Classroom. Kan kadang kita lupa, anak-anak sampai di mana materi kita. Jadi kadang kita lupa kan, tapi kalau sudah ada di sini, kita tinggal lihat buka Classroom. Oh, ternyata minggu kemarin saya belajar ini, saya memberikan materi ini, saya melakukan penilaian harian ini. Itu kelebihannya Bapak Ibu, menurut pengalaman saya yang saya sudah gunakan. Jadi begitu Bapak. Iya. Kemudian ini lagi Ibu, bagaimana cara untuk mengundang wali karena di Oh akun ya tadi. belajar. Ya, oke. Terima kasih. Bagaimana? Bapak, pertanyaannya sudah mengingatkan saya bagaimana tadi saya lupa lagi. Oke, bagaimana cara mengundang wali? Nah, di sini karena tidak aktif ini tadi saya undang belum direspon. Jadi di sini tidak aktif ya, tapi saya buka yang lain yang saya sudah aktifkan. Ya, Bapak Ibu sabar ya. Karena ini belum direspon dari siswa tadi karena saya undang lewat Gmail-nya atau akunnya belum direspon, makanya belum aktif di sini mengundang wali. Tapi saya akan masuk ke kelas saya yang lain. Di grup Classroom kita saja Ibu, supaya sambil dilihat yang tugas-tugas kemarin itu. Oke deh. Apa ya? Mau keluar dulu. Ya. Kelasnya kita itu. Ya. Ini kan Bapak? Ini kelas kita ya. Oke. Nah, di sini kita tugas. Ya. Di sini ada anggota. Oke. Di sini Bapak Ibu, kita mengundang wali. Kok nggak aktif ya? Ibu tadi pakai Gmail pribadi kah? Bukan. Gmail belajar. Ini sudah muncul Bapak. Ini di atas sudah muncul. Ya. Ini ada Bapak Ibu. Ini tinggal undang wali di sini. Bapak Ibu bisa lihat? Tinggal diklik di sini undang wali. Lihat.
Iya Ibu, iya jelas. Ini Bapak Ibu, kita tinggal undang wali nih di sini. Di sini petunjuknya Pak tadi. Nah, ini kita tinggal undang wali. Nah, walinya siapa? Sudah ada emailnya Kak Bapak Ibu? Sudah siap email wali orang tua ya? Jadi kalau sudah siap tinggal cari di sini. Oh, ternyata peserta didik kita atas nama ini tadi, walinya misalnya saya undang ya. Minta maaf ya. Nah, akunnya siapa tadi ini? Sabar. Saya keluar. Misalnya saya sebagai walinya ya Bapak Ibu. Saya pakai akun ini. Nah, undang. Nah, di situ kita bisa berkomunikasi. Nah, tambahkan. Ini wali menerima ringkasan tugas siswa dan pengumuman kelas. Nah, di situ kita bisa berkomunikasi dan wali juga bisa melihat tugas yang kita tugaskan kepada siswa kita. Kita tambahkan ke kelas. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu. Sudah ada di sini. Jadi, syukur abdi ini, Bapak Ibu minta maaf ya, tadi akunnya mungkin ini. Jadi, Bapak Ibu, saya sebagai orang tua daripada syukur abdi sudah masuk di dalam sini, sudah diundang. Jadi saya bisa mengontrol tugas-tugas daripada si abdi di sini. Jadi begitu ya Pak Usman. Baik, terima kasih Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand. Saya lihat di kolom chat sepertinya sudah terjawab semua. Jadi sebenarnya untuk apa ini terkait dengan fitur-fitur yang ditawarkan atau disediakan di Google ini saling keterkaitan Bapak Ibu. Jadi Classroom dia terintegrasi dengan Drive, kemudian Google Form untuk membuat kuis, memberikan pertanyaan ke siswa, kemudian kita bisa mengolah nilai, kita bisa virtual pertemuan maya, tatap maya dengan siswa dengan menggunakan Gmail. Jadi antara fitur satu dengan fitur yang lain saling keterkaitan. Maka dari pertemuan kita di awal, dari hari pertama, bagaimana kita dikenalkan dengan akun belajar ID, kemudian bagaimana mengolah Drive, Google Doc, Google Form. Nanti setelah sesi ini akan kita masuk di Google Sheet atau Google Situs. Jadi semuanya ini saling terintegrasi dan bisa digunakan berkolaborasi bersama-sama. Jadi masing-masing fitur yang disediakan mempunyai tugas masing-masing, namun bisa dikolaborasikan seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung boleh angkat tangan atau raise hand. Pak Usman, saya bisa tambahkan sedikit mengenai Classroom untuk SD? Ya, boleh Pak Musliadi, silakan. Ya, terima kasih Pak. Sekedar informasi, kebetulan juga saya guru SD. Sebelumnya saya konfirmasi dulu ya mengenai tadi, itu tadi bukan Bapak tapi Ibu Samsuryani. Ibu begini, di SD itu untuk akun belajar ID sudah ada juga. Cuma yang dapat akun belajar ID itu yang kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6. Untuk penggunaan Classroom, mungkin kelas 1, 2, 3 kita masih sulit untuk anak-anak, jadi kita utamakan kelas tinggi saja. Dan untuk mengecek akun belajar ID untuk kelas tinggi, boleh berhubungan langsung dengan operator Dapodiknya. Setelah itu bisa langsung ambil akun belajar ID-nya. Jadi sisa Ibu masukkan akun belajar ID di kelas yang Ibu sudah buat. Begitu ya penyampaian saya tentang akun belajar di SD. Terima kasih Pak Usman, itu saja. Iya, terima kasih Pak Musliadi, tambahannya luar biasa sekali. Ya, terima kasih Pak Musliadi. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, karena tadi saya sudah Sama-sama Ibu di kolom chat. Kalau tidak ada mungkin bisa diakhiri Bapak. Ya, ini sedikit, ini di kolom chat, saya berharap ada pelatihan dan praktek langsung untuk yang di Raja 4. Nah, ini sudah pelatihan Ibu, mohon maaf. Ini sudah pelatihan, mungkin maksudnya pelatihan secara langsung mungkin ya. Jadi kemarin waktu pembukaan itu
Ibu Kadis sudah sampaikan bahwa kita kondisi geografisnya dan lain sebagainya. Nah, tentunya kalau secara langsung ya kita untuk mengumpulkan rekan-rekan ini sangat susah. Kemudian terkait dengan biaya juga seperti apa. Nah, ini juga kategori pelatihan juga, kalau Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik, saya kira juga hampir sama dengan pelatihan secara langsung. Mungkin itu, mohon maaf izin menjawab. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi terkait dengan pemanfaatan Google Classroom, saya akhiri Bapak Ibu. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya sebagai trainer Ibu Sulastri dan akan dipandu oleh Pak Julius. Terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri untuk sesi yang kedua ini. Terima kasih Ibu Desi, penyampaiannya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.